Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh banyak pupuk organik merek A terhadap hasil panen padi varietas B. Data penggunaan banyak pupuk dan hasil panen padi per hektar, datanya seperti ini. Untuk petani A, banyak pupuk yang dia gunakan 3 kuintal dan hasil panen padinya 4 ton. Petani B, dia menggunakan 2 kuintal pupuk dan hasil panennya adalah 4 ton. Petani C menggunakan 4 kuintal pupuk dan hasil panennya 6 ton. Begitu seterusnya sampai petani H menggunakan 6 kuintal pupuk dan menghasilkan 9 ton padi. Gambarlah diagram pencar dari data di atas. Nah, untuk membuat diagram pencarnya ini saja kita ini kita misalkan dia X dan Y, langsung kita blok, lalu kita cari menu insert, lalu pilih scatter. Nah, ini dia diagram pencarnya. Dia berkorelasi positif ya, karena dia naik ke atas. Jelaskan korelasi antara penggunaan banyak pupuk dan padi. Nah, ini ya saya sudah katakan bahwa dia berkorelasi positif karena data-data ini dia berpencar, titik-titiknya berpencar dari kiri bawah ke kanan atas dengan membentuk tren positif. Jelaskan persamaan garis regresinya. Kita akan buat persamaan regresinya. Nah, ini dia persamaan regresinya. Y sama dengan A ditambah BX, di mana B adalah sum of square XY dibagi sum of square XX, lalu A-nya adalah Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata, atau Y rata-ratanya sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, kita cari sum of square-nya. Rumus sum of square-nya saya taruh di sini saja. Nah, ini sum of square. Nah, di sum of square di sini ada sigma X dikali Y, sigma dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Kalau sigma XX, sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, kita pindahkan tabelnya ke sini. Kita misalkan X adalah pupuk. X adalah pupuk, kemudian banyaknya padi adalah hasil panen padi itu Y. Ini kita copy. Oke. Lalu di sini X kali Y, lalu apa lagi? X kuadrat. Maka X dikali Y, kita perbaiki dulu tabelnya. Oke, nah ini X dikali Y ini sama dengan 3 dikali Y, X kali Y 12. Kemudian kita drag turun, lalu jumlahnya ini sama dengan sum dalam kurung, kita jumlahkan, kita dapat 194, itu sigma X kali Y. Lalu sigma X sama dengan sum dalam kurung, semua nilai X kita jumlahkan, lalu sigma Y juga begitu, semua nilai Y kita jumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 49. N-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Datanya ada 8. Kemudian ini sigma X kuadrat juga sama dengan kita belum punya nilai. Sama dengan ini 3 kita pangkat 2. Enter, begitupun seterusnya.
Ini kalau pakai Excel kita drag saja. Lalu kita jumlahkan semua. Pakai rumus juga. Nah, kita dapat nilainya 119. Nah, ini tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, ini sudah ada draftnya saya buat. Kita tinggal masukkan nilainya. Sigma XY. Sigma XY kita dapat 194. Lalu sigma X. Sigma X ini ada 29. Lalu kita kali dengan sigma Y. Sigma Y 49 dibagi N-nya tadi 8. Maka kita hitung nilainya di sini. Kita hitung nilainya di sini. Sama dengan 194 dikurang dalam kurung 29 dikali 49 dibagi 8. Nilainya adalah 16,4 saja, 16,4. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 119 dikurang sigma X dikuadratkan. Oh, ini sigma X kita kuadratkan dulu. Sama dengan ini kita pangkat 2. Jumlahnya tadi kita pangkat 2, maka kita dapat 841 dibagi N-nya tadi 8. Maka kita hitung nilainya sama dengan pakai rumus 119 dikurang 841 dibagi 8. Dapatnya 13,9. Nah, itu. Sehingga kalau kita masukkan di B, sum of square XY ini 16,4. 16,4 dibagi XX 13,9. Sama dengan ini kita bagi dengan 13,9. Maka kita dapat nilainya adalah 1,18. Nah, ini kita sudah dapat nilai B-nya. Lanjut kita cari nilai A. Sigma Y. Sigma Y-nya adalah ini 49. Dibagi N-nya tadi 8 dikurang B 1,18 dikali sigma X-nya 29. Ini sigma X 29 dibagi 8. Maka nilainya sama dengan 49 dibagi 8 dikurang 118. Oh, kita bagi dalam kurung 1,18 dikali 29 dibagi 8. 1,85. Kita pakai 1,85. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya, kita juga sudah dapat nilai B-nya, maka kita masukkan dalam persamaan ini. Sehingga, nah ini, kita ganti A-nya adalah 1,85. Lalu B-nya 1,18. Nah, sehingga persamaan regresinya seperti ini, Y topi sama dengan 1,85 tambah 1,18X. Bagian D, jelaskan pengaruh penambahan 1 kuintal pupuk organik merek A pada 1 hektar tanaman padi varietas B terhadap peningkatan hasil panen.
Jadi bisa kita tulis seperti ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Setiap penambahan 1 kuintal pupuk organik merek A pada 1 hektar tanaman padi, maka hasil panen akan bertambah sebesar 1,18 ton padi. Bagian E, berapa prediksi hasil panen jika pada 1 hektar tanaman padi varietas B diberi pupuk organik merek A sebanyak 3,5 kuintal. Nah, ini kita untuk memprediksi berapa hasil panen, kita substitusi di persamaan ini. Kita ganti nilai X-nya adalah 3,5 kuintal dikali 3,5. Nah, coba kita hitung sama dengan 1,85 ditambah 1,18 dikali 3,5. Kita dapat 5, sama dengan 5,998. Nah, kita pakai koma di sini. 0,98. Nah, ini hasil panen jika kita menggunakan pupuk organik sebanyak 3,5 kuintal. Hasil panennya adalah 5,98 ton padi. Lalu berapa prediksi hasil panen jika suatu hektar tanaman padi varietas B diberi pupuk organik sebanyak 15 kuintal? Wow, 15 kuintal ini tetap untuk 1 hektar. Sama seperti tadi, ini persamaan regresi kita kali dengan pupuk 15 kuintal. 15 kuintal ini diganti dengan 15 kuintal. Maka nilainya adalah 19 ton. 19,55 ton. Kalau kita menggunakan pupuk sebanyak 15 kuintal, maka dia bisa menghasilkan 19,55 ton padi. Akuratkah prediksi hasil panen padi pada bagian F? Nah, ini yang saya katakan tadi, bagian F sepertinya kurang akurat ya, karena segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi bagian G ini sudah tidak akurat lagi, karena seperti saya katakan bahwa tidak mungkin sebuah padi akan dikasih pupuk yang berlebihan. Mungkin hanya berada pada standar-standar penggunaan pupuk saja.